Shalom saudaraku, pada hari ke-6 doa puasa 40 hari ini kita akan membahas Yehova Sidkenu. Tuhan adalah keadilan atau kebenaran kita. Fokuslah supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. Tuhan memberkati. Wah, ini kok belum sampai-sampai nih. Hari ini kan kita mau ngobrolin tentang keadilan ya. Nah, sebelum sampai tujuan tempat kita rekaman, menurut kalian nih keadilan apa sih Pak? Adil berarti seimbang, rata, tidak memihak sana sini, menurut saya ya. Berarti nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Pokoknya gimana caranya? Ya sama-sama menguntungkan. Semua untung ya. Semua tidak ada yang dirugikan juga. Tapi sama besar gitu nggak? Atau gimana Pak Rudi? Pembagian, kalau ini ngomong pembagian ya, apakah harus sama besar atau ya sesuai porsinya? Kalau bicara makanan, ya kita misalkan punya dua anak, kalau bagi porsi ya kita sesuaikan dengan ukuran dari anak tersebut ya, ukuran tubuh anak itu, besar anak itu. Kalau satunya SMP ya, itu sedang perlu kalori banyak untuk pertumbuhannya ya. Satunya mungkin balita, masih umur 2 tahun, 3 tahun. Ya tentu kita akan memberikan makanan berkalori yang lebih tinggi untuk anak yang SMP. Anak yang masih usia 2-3 tahun tentu membutuhkan kalori yang lebih rendah. Itu menurut saya itu adil. Kalau disamakan, ya misalkan yang SMP dengan yang umur 3 tahun atau 2 tahun disamakan porsinya, itu menurut saya kalau disamakan dengan porsi yang 2 tahun 3 tahun, kasihan anak yang SMP. Nggak kenyang ya Pak ya? Padahal kebutuhan kalorinya gede. Sebaliknya juga kalau yang balita dikasih porsi seperti anaknya yang SMP, kasihan juga ya. Kebanyakan akan terganggu pencernaannya ya. Ya, ada makanan-makanan yang belum cocok untuk usia 2-3 tahun mungkin. Ya, itu. Ya. Itu kan Pak kalau makanan versi kita ya. Iya. Berhubungan dengan makanan. Nah, ini kalau keadilan Tuhan itu gimana nih? Tuhan tuh adil dalam hal apa ini? Wah, kayaknya bukan kita yang akan menjawab Pak. Oh iya. Nanti begitu sampai tempat tujuan ya, nanti akan ada yang menjelaskan apa sih keadilan Tuhan buat kita. Kalau keadilan menurut pandangan kita ya kan berhubungan dengan makanan ya seperti itu tadi ya Pak ya. Iya. Ya kan. Tapi ya menarik juga ya, kan nggak mungkin ya anak kita yang SMA karena memang waktunya sudah bisa naik motor kita belikan motor. Lalu gimana dengan anak kita yang SMP padahal belum bisa naik motor, apakah harus kita belikan motor juga? Kan nggak begitu juga ya Pak ya. Iya. Ya kan berbahaya juga buat anak kita yang SMP. Nah itu menurut kita lah ya tentang keadilan buat kehidupan sehari-hari. Tapi kita mau membahas keadilan Tuhan dalam kehidupan kita umat manusia. Nah nanti kita akan simak sama-sama, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita. Dia Tuhan sumber kebenaran kita, Dia Tuhan sumber keadilan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudaraku, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Tempat ini adalah tempat di mana semua kasus-kasus, masalah-masalah yang terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya akan diputuskan oleh majelis hakim. Tentunya majelis hakim di dalam menjalankan proses peradilan menggunakan asas praduga tak bersalah dan juga asas keadilan. Tetapi saudaraku, menariknya adalah kitab Yeremia menjelaskan kepada kita semua bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Tsidkenu. Dialah Tuhan keadilan bagi kita. Saudaraku, di dalam hidup ini mungkin kita melihat ada banyak ketidakadilan yang kita pandang secara pribadi. Mungkin saudara sangat setia melayani Tuhan. Mungkin saudara sangat taat, setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Atau mungkin bagi engkau yang melayani Tuhan, engkau melayani dengan sekuat tenagamu. Engkau melayani dengan banyak pengorbanan, berkorban tenaga, waktu, harta, dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, mungkin kau melihat, kok hidup saya seperti ini, hidup saya biasa-biasa saja. Mungkin kita melihat orang lain yang tidak pernah ke gereja, yang tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan kebenaran. Mereka hidupnya nyaman, mereka hidupnya, Alkitab berkata, sangat gemuk. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, kok bisa seperti ini? Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat dari sisinya Tuhan. Dia melihat dalam keadilannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau engkau setia, kalau engkau taat di dalam kebenaran, kalau engkau sangat mencintai Tuhan dan berkorban untuk melayani Tuhan, percayalah, Dia akan membalas. Dia yang memperhitungkan, Dia juga yang akan memberkati kehidupan kita seturut dengan hati Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara semua, Jemaat Ephrata Community, dan semua para pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan. Ayo jangan pernah jemu untuk kita melayani Tuhan. Jangan putus asa ketika kita melakukan hal-hal kebenaran di dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan membalasnya, Tuhan yang akan memberkati hidup kita dengan limpahnya. Mengapa? Karena Dialah Tuhan keadilan bagi kehidupan kita. Dialah Jehovah Tsidkenu bagi kita yang dapat kita andalkan dan kita percayai. Tetap semangat, tetap setia, taat kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami.
Kami sangat yakin apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau yang menguji, Engkau yang menilai, dan Engkau yang akan memberi upah bagi segala yang kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami semua selama doa puasa 40 hari ini, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin melekat kepada Engkau, dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami, berkati kami, berikan kekuatan, khususnya rohani kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berbuka puasa.